Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, jumpa lagi di Kijang Podcast. Tempat di mana siapapun bisa berbagi solusi. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu salah satu tokoh masyarakat yang ada di Desa Bundar. Dan kita akan berbincang tentang ide, masukan, dan berbagai hal mengenai tentang baik itu sosial ataupun ekonomi yang ada di Desa Bundar, yaitu Bapak Farli. Pak Farli, bagaimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah Kang, sehat. Alhamdulillah. Saya alhamdulillah hari ini sudah diundang di podcast ini, yang tentunya memang ini tapi tadi harus digarisbawahi dulu bahwa kami ini, saya pribadi ini bukan tokoh. Jadi masyarakat biasa yang memang kebetulan diundang Bang Indra gitu ya. Itu tolong digarisbawahi. Jadi bukan tokoh masyarakat, tapi masyarakat yang memang mau berbicara lah, berbagi solusi, berbagi solusi. Ya silakan Kang. Baik, terima kasih Pak Farli. Artinya kita akan berbincang, berdiskusi Pak Farli ya, lebih tepatnya, yaitu tentang bagaimana kita melihat perekonomian ataupun sosial budaya yang ada di Desa Bundar. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya buat saya untuk, mungkin ini ide atau gagasan pribadi saja, jadi saya tidak membawa siapapun di sini. Betul. Tapi yang jelas ada satu kesempatan kami untuk bisa berbicara, mengeluarkan apa ide atau gagasan itu tadi. Memang sangat penting Kang ini, jujur aja ini sangat penting sekali, terutama barangkali ada hal yang menarik, ada pengalaman yang menarik dari saya pribadi, kita share sehingga saya katakan tadi bahwa sebelum pertemuan ini pembicaraan ini berlangsung, saya berbicara bahwa kalau pengalaman diceritakan itu, gitu kan, ini akan menjadi pengetahuan. Betul. Barangkali ini bisa match gitu. Betul. Nah, itu saja barangkali prolog saya. Berbicara masalah ekonomi yang ada tentunya di Desa Bundar ya. Ini Desa Bundar desa yang sangat luar biasa, potensi masyarakatnya sangat banyak sekali. Dan kemudian ini kalau dimanfaatkan oleh kita, potensi ini akan menjadi hal yang luar biasa. Kemarin ada pasca pemilihan koperasi, ketua koperasi Merah Putih, Kopdes ya. Iya, terus kemudian ada pemilihan ketua Karang Taruna, yang tentunya kalau disingkapi ini luar biasa. Dan memang hari ini suka atau tidak, ini harus kita hadirkan dan kita dukung sejauh mana nanti gagasan-gagasannya seperti apa ya. Panginten pun tadi ada campur-campurnya. Karena saya orang Sunda, pituin, karena memang nama abdi teh rada beda, bisik kasebutkeun lain orang Purwakarta atau lain orang Sunda gitulah. Itu satu. Jadi gagasan-gagasan itu harus kita munculkan. Contoh diantaranya bagaimana peran nanti koperasi di masyarakat, terus peran Karang Taruna di masyarakat. Nah ini hal-hal yang seperti ini tentunya harus kita dorong bersama, bahwa ini adalah niat baik negara. Dan negara hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita gitu kan. Dengan munculnya koperasi desa, ini kan luar biasa, salah satu soko guru ekonomi di Indonesia. Dan saya sudah mendengar dari dulu ini koperasi ini, bahwa koperasi ini bla 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 seperti ini. Tapi seiring waktu dia menjadi tenggelam lagi karena mungkin dari inovasinya yang memang harus kita dorong bersama. Mungkin untuk pembuka segitu dulu. Nah nanti Kang Jajang Bade Naros atau Abdi Bade Naros kurang bolak-balik gitu ya. Pokoknya kita bikin santai saja gitu ya. Siap.
Baik Pak Parli, tadi menyinggung tentang koperasi desa ya. Karena memang hari ini koperasi desa belum bisa secara teknis ya memberikan kebijakan ataupun memang kegiatan-kegiatannya belum secara langsung ada di masyarakat, karena sampai sejauh ini masih menghimpun animo masyarakat, terutama mengumpulkan anggota-anggotanya, Pak Parli. Kita tahu bahwa koperasi itu penggerak ekonomi desa ya, salah satunya seperti gitu. Kira-kira menurut Pak Parli nih, bagaimana, apakah memang ada ide ataupun masukan supaya koperasi ini menjadi pusat pendorong perekonomian desa yang maju dan bisa mendorong juga UMKM? Siap. Alhamdulillah nih, pertanyaannya padat, merayap, Ya. tapi jadi ngariweuhkeun eta pertanyaan. Aduh. Tapi pada intinya begini Kang. Ya, Jadi kembali lagi kepada dasar di mana koperasi ini besar dari kita, oleh kita, dan untuk kita. betul. Ya tentunya kita dorong bagaimana sebanyak mungkin keanggotaan. Dan di keanggotaan itu saya sudah kemarin mendapatkan penjelasan dari ketua koperasi yang dalam hal ini mungkin Pangersa Haji Aep. Betul. Jadi prioritas utama adalah menghimpun keanggotaan sebanyak mungkin. Yang tentunya ini akan menjadi salah satu tolok ukur. Akan melangkah seperti apa, lonjakannya akan seperti apa. Nah ini diawali dengan jumlah yang ada dan menjadi anggota koperasi. Betul. Nah, itu tadi dasarnya bahwa dari, oleh, untuk. Betul. Yang tentunya saat anu ngagedekeun koperasi panginten anggota sendiri. Betul. Nah itu di satu sisi. Jadi ada iuran, ada simpanan pokok, Betul, mungkin. betul. Nah itu dengan banyaknya itu apabila kita gulirkan, saya pernah berhitung kalau misalnya ada sekian puluh ribu orang mengikutin kali 50.000 tuh ageng dapat. Luar biasa. Ya minimal untuk modal dasar kan sudah ada, gitu kan. Nah kemudian apabila itu sudah kita capai, maaf ini Pak Si Aep, punten. Ini sih ya. Ide-ide Ya. Ya mungkin semacam ide aja, Betul, semacam ide aja atau gagasan-gagasan yang akan dimunculkan. Ketika itu sudah mendapatkan sekian nominal, setidaknya kita sudah punya modal dasar untuk melangkah. Harapannya ke depan adalah bagaimana dana yang disediakan oleh pemerintah itu kita bisa terserap. Betul. Artinya ada serapannya. Jangan hari ini kita punya uang dan sudah dianggarkan sekian miliar, misal. Betul. Nah, terus kemudian penyerapannya seperti apa? Meureun panginten eta teh kos jiga monyet anu ngagugulung kalapa. Sehingga kurang produktif. Jadi ieu duit teh kudu dikumahakeun. Jadi jangan ada kesan kita ada tikus mati di lumbung padi. Iya. Dahareuna loba tapi henteu bisa nutu itu. Ya. Nah, itu mungkin ke depan saya punya harapan-harapan di mana penyerapan ini menjadi hal yang anggaplah harus jadi yang luar biasa kita serap. Sehingga saya menyarankan juga bagaimana nanti terciptanya satu RW, satu produk, satu RW, satu produk, satu RW, satu produk. Artinya di situ tidak ada mungkin tidak akan ada bentrokan. Tidak akan ada bentrokan. Misal RW anu cenah produknya dodol, di dia dodol atuh tukang dodol parasea, pengen gitu. Karena memang marketnya di situ. Betul. Terus yang kedua, koperasi menjadi salah satu yang sifatnya manajerial dan mengupayakan legal formalnya. Betul. Terus kemudian bagaimana untuk pelatihannya. Jadi ekonomi ini akan berjalan manakala ada terobosan-terobosan. Di antaranya itu misal kita satu produk, packagingnya nanti seperti apa. Betul. Jadi packagingnya lebih menarik. Kalau seandainya Akang pakai jas,
Jeung abdi itu pakai jas jika rasa anu pakai jas yang akan lebih dihargai pun gitu ya. Ini casing nih menjadi sangat ya. menjadi sangat Branding ya. menjadi sangat penting gitu kan. Nah, itu nilai terus kemudian membangun trust. Ya, trust. Trust ini kan kepercayaan. Jadi orang itu bagaimana bisa percaya dengan kita kalau kitanya misal aduh batuk. Kalau misalnya kita ini tidak dipercaya gitu. Nah, ini trust juga harus dibangun. Tentunya harapan-harapan ini nanti bisa dikembangkan. Dan ini ada korelasinya nanti dengan Karang Taruna, Kang. Dengan Karang Taruna. Jadi Karang Taruna misalnya segi pelatihannya, terus kemudian pendanaannya dari koperasi ini kan bisa nih. Betul. Apabila ini bersinergi, ini menjadi hal yang luar biasa. Kapungkur mah aya kieu cenah. Naon sih anu sabenerna modal itu kan gitu. Modal itu kan ada dua. Pertama modal secara materi. Betul. Yang kedua skill, kemampuan kita. Lamun itu tadi, lamun urang skill nanti aya gitu nya. Duitna loba, kejadian lah. Iya. Tidak bisa diserap gitu. Betul. Begitupun sebaliknya. Nah, hal-hal yang seperti ini nanti kita terus akan banyak berdiskusi dengan rekan-rekan. Nah, hal-hal yang seperti ini memang sangat kita perlukan karena lamun cek ieu mah cek bahasa Sunda mah si ieu sarantang, si ieu sarantang lain itu ieu sarenteng, ti ieu sarenteng lain. Betul. Sarantang jeung sarantang dipadukeun jadi dua rantang gitu. Nah, jadi artinya bersinergis. Betul. Karena hal-hal yang demikian itu perlu memang koordinasinya yang baik. Betul. Dan lain sebagainya. Mungkin itu dulu bisa aya di pertanyaan wisina teh abdi disaepkeun di jawabanana. Nah, kita bikin asik aja Kang lah. Lagi mah ngobrol ya, kita mah ngobrol. Laras spesial Pak Parli. Mungkin bisa secara spesifik dicontohkan kira-kira usaha apa nih yang seperti tadi. Iya. Usahanya mungkin macam-macam. Nah, inilah pentingnya bahwa nanti pengurus itu terutama di bidang usaha nanti dia menghimpun, oh kalau di sini potensinya ini, oh ini potensinya di sini, jadi RWI mah potensinya kan. Nah, tentu nanti itu bisa jadi katakanlah satu kekuatan. Nah, ada usaha, nah misalnya tadi, jadi balik deh, nya abdi teh tukang itu jadi satu RW. Satu produk. Nah itu pentingnya nanti bidang usaha ini dia mempelajari itu. Betul. Sehingga pertama tidak ada akan tabrakan, terus yang kedua adanya pendalaman. Betul. Jadi lamun kieu Kang, lamun teh mah cenah ruksakna satu perkara teh manakala henteu ditangani ku ahlina gitu. Gitunya. Luar biasa. Ini jadi lamun ahlina geblak ditu mah cenah nyeun dodol lah, geus nyeun dodol weh gitu kan gitu. Berarti kita tajamkan itu dodolnya. Saya pernah berbicara juga dengan beberapa orang yang memang kenapa sih cenah ari dodol di urang mah 2 poe teh geus bulukan Kang. Nah, ternyata itu ada formulasi yang memang harus kita gali. Kakirangan teh naon we gitu ya. Tas saya potensi-potensi nusanes panginten aya contoh kenapa sih kita tidak bisa bikin satu kemasan yang sifatnya memanfaatkan limbah. Hari ini kan di kita itu banyak limbah nih, limbahnya ada dari pabrik itu, dari pabrik ini. Kita bikin satu kemasan makanan box misalnya dari dus, itu kan 5 bulan, 10 bulan, 1 tahun mun teu laku ge cenah mah buruk panginten gitunya. Nah, itu kan bisa juga tuh. Jadi yang harus kita temukan tuh apanya? Ilmuna. Oh, geninganan bisa ieu teh geuning dus ieu teh bisa cenah geuning dibikin kemasan untuk misalnya keramik. Kita jual ke pabrik keramik yang memerlukan itu gitu. Yang tentunya spesifikasi lagi panginten aya. Nah, hal-hal anu sapertos gitulah anu kinten-kinten ku urang tiasa digali, tiasa ku urang diselami bagaimana sesungguhnya kebutuhan pasar. Disebut nanti cek bahasa keren mah antara supply dan demand nanti kudu saimbang gitulah mohon demand-nya. Nah, itu barangkali hal-hal yang seperti itu yang saya contohkan tadi itu.
Karena pertanian oke Kang, pertanian saya bilang kenapa cenah harga surawung jadi murah di Purwakarta pan aya anu memproduksi surawung sekian banyak. Iya. Nah itu bisa jadi harga itu menjadi murah. Iya. Nah artinya bicara hari ini ekonomi itu ini akan berdampak ke seluruh. Iya. Sosialna, politikna, budayana, agamana bakal eta nyangkut. Aya anu bahasa anu teuing eta teuing bahasa teh bener teuing teu namanya anu jelas macam lamun kepakiran teh ngadeukeutkeun kana Kakufuran. eta Kang Jajang nu ngomong. Betul kan? Nah itu Kan itu hadis. Iya, Kana iya. fakru ayakuna kufran. Subhanallah. Dilengkapi mohon. Nah itu jadi ekonomi ini hal yang paling sangat mendasar sekali. Betul. Ya sugan sarang sugan ya Kang ku obrolan sapertos kieu gitu tah urang teh tiasa aya sasieun sabeuneureun anu ku urang tiasa dipetik lah gitu. Betul. Kang Jajang tadi sudah kita membahas kenaan dengan koperasi bahwa harapannya kan begini gini kayak gitu kan. Abdi lebih berbicara dari segi teknisnya mungkin. Betul. Nah mungkin dari segi administrasi dan manajemennya kira-kira harapannya seperti apa gitu. Betul. Mangga. Baik Pak Parli, seperti apa yang sampaikan Pak Parli gitu ya, bahwa kita bukan pengambil kebijakan ya, tapi kita lebih ke sumbangsih ide-ide, masukan-masukan bagaimana seperti halnya yang tadi disampaikan Pak Parli ya. Artinya bahwa kita itu hanya sekedar mempunyai pandangan pribadi. Nah, kan seperti itu. Nah, pandangan pribadi saya juga untuk Kopdes Merah Putih ini sangat luar biasa Pak Parli ya. Mudah-mudahan kedepannya ini akan menjadi motor penggerak UMKM di masyarakat. Betul seperti itu. Tinggal bagaimana manajemennya seperti itu. Kan sekarang sudah terbentuk nih ya 5 pengurus. 5 pengurus, ada ketua, ada wakil juga ada 2 seperti gitu, ada bendahara dan ada sekretaris, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau pandangan saya dari 5 figur ini harus menguasai beberapa bidang ya. Betul. 1 manajemen keuangan. Iya. Yang kedua IT, karena kita harus adaptif kan. Sekarang udah zamannya all shop ya, online shop ya, seperti hanya si merah, si hijau kan seperti gitu. Nah kita harus bisa berkompetisi dengan dengan all shop ini. Iya. Kurang lebih seperti itu. Dasarnya apa? Kita harus tahu IT ya. Nah, yang ketiga adalah harus ada orang yang bisa menggali potensi usaha. Baik itu dari jenis usahanya ataupun dari sisi pengusahanya seperti gitu. Sehingga koperasi ini bisa berjalan, namun bahasa Sunda nama sauyunan. Nah, betul. Gitu, kan? Terus kemudian koperasi ini juga harus memberikan edukasi, bukan hanya mengejar profit. Dan seperti gitu. Karena kita tahu bahwa koperasi ini adalah kebijakan politik. Kita nggak tahu ke depannya apakah ketika memang ganti presiden ada lagi kebijakan yang lain koperasi ini terhenti seperti itu atau enggak. Yang mudah-mudahan sih tetap berjalan kan seperti itu. Karena ini ide brilian koperasi ini kan KMP ini seperti gitu. Contoh apa yang menjadi edukasi? Edukasinya adalah membuat nasabah itu benar-benar disiplin tentang manajemen keuangan. Siap, iya. Seperti gitu. Contohnya apa? Contoh nih, bahwa ini kan di sini kan ada KSP-nya ya, koperasi simpan pinjamnya. Untuk simpan harus dipastikan terjamin simpanan nasabah. Di sini harus ada keterlibatan LPS, lembaga penjamin simpanan. Penjamin simpanan. Seperti gitu. Sehingga ketika ada apapun yang terjadi dengan koperasi, terjamin tuh simpanan nasabah itu. Sekecil apapun terjamin. Seperti gitu. Nah, di sana akan ada trust, seperti yang disampaikan Pak Parli tadi. Ada trust, kepercayaan terhadap koperasi itu sendiri. Ya kan, mau nyimpan berapa, mau nyimpan 100.000 ataupun 10 juta, kan karena ada simpanan sukarela kan, betul, kan iya, seperti gitu. Ada simpanan pokok, simpanan wajib, sukarela kan. Wajib sudah ditentukan, pokok sudah ditentukan, sukarela bebas aja. Bisa jadi orang nyimpan 100 juta,
Karena memang kan ada trust. Karena ada trust kan seperti gitu. Nah, kemudian selain ada LPS juga untuk peminjam kan KSP, Koperasi Simpan Pinjam. Betul. Simpannya tadi ada LPS, dipinjamnya itu harus terkoneksi dengan BI checking. Untuk apa ini? Safety. Safety supaya nasabah itu tidak konsumtif untuk terus meminjam. Ya berarti Kang izin di sini diperlukan juga adanya edukasi terhadap Betul, masyarakat edukasi. atau anggota. Betul. Gitu. Jadi jangan sampai dia konsumtif. Betul. Jadi yang berujung nanti tidak tepat sasaran. Betul. Ya itu. Atau bisa jadi kan kita kita cek dia apakah dia ada masalah dengan keuangan, dengan pinjaman. Kalau memang ternyata ada, koperasi bisa memungkinkan untuk mengcover semua pinjamannya sehingga pinjamannya bisa satu pintu ke koperasi, bukan tidak mungkin. Tapi dengan catatan, kita harus ada edukasi ke mereka, ke nasabah ataupun ke anggota itu supaya mereka lebih disiplin dalam manajemen keuangan. Iya, betul. Jangan sampai karena mudahnya pinjaman, mereka pinjam lagi, sehingga tidak terkontrol. Koperasi melihatnya nasabah itu adalah profit, ya. Sementara nasabah itu melihatnya koperasi itu wah gampang. Jangan seperti itu. Karena ini koperasi itu kan untuk memberdayakan UMKM supaya lebih maju. Ini luar biasa, Kang. Betul. Kalau dilihat dari paparan tadi, kita bisa tarik benang merahnya bahwa memang pentingnya sebuah pendidikan atau edukasi ini sangat penting. Betul. Karena akan menjadi sesuatu yang dalam tanda kutip menggelapkan orang dalam pandangannya manakala dia tidak ada pencerahan. Betul. Nah ini jadi ini menurut saya ini luar biasa. Betul. Nah insya Allah panginten lamun urang ayah kesepamahaman sapertos kitu mah heg urang babarengan guyub. Wah, geus di luar biasa, luar biasa. Dan apalagi Pak Parli, kalau seandainya koperasi ini ya dalam waktu dekat, ketika memang ada kucuran dana, mengajukan proposal ke Bank Himbara ya sebagai bank peminjam. Jangan lupa ini peminjam juga, ini pinjaman juga uangnya kan harus ada profit juga ke Himbara kan seperti gitu. Dalam waktu dekat ya mencari pengetahuan tentang kebutuhan masyarakat. Masyarakat itu kebutuhannya apa sih? Oh, makanan pokok di masyarakat seperti itu. Nah, kebutuhannya siapkan. Nah, kan disiapkan dengan cara apa? Ya bukan tidak mungkin koperasi buka grosir aja karena salah satu menteri juga mengatakan seperti itu, buka grosir yang paling gampang. Sehingga menyerap kebutuhan dari masyarakat seperti gitu. Dengan harga relatif terjangkau dan murah, betul gitu. Seperti itu. Berarti eta teh Kang Jajang lamun kitu mah hadirna koperasi teh harus benar-benar memberikan manfaat. Betul. Nah itu kenaan dengan itu tadi anu tadina meuli 10.000 meureun urang jadi meuli 8.500. Lumayan. Seperti gitu. Ada selisih di situ sehingga menghasilkan lebih banyak. Betul. Dan juga itu bisa membuat lowongan kerja. Ya kan? Ya. Nah kan tadi ada pengurus. Setelah itu ada pengurus kan ada pengelola juga. Pengelola apa? Pengelola grosir. Di grosir pengelola ada pekerja juga. Kan seperti itu. Coba bayangkan kalau seandainya setiap RW ada grosirnya luar biasa. Luar biasa. Oke, ini menarik Kang, menarik kalau disingkapin. Tadi sudah membuka lagi bahwa ini menjadi salah satu diantaranya menciptakan lapangan pekerjaan baru. Betul. Yang hari ini kita semua tahu berburu lapangan pekerjaan itu di otak kita cuma yang formal saja. Betul. Artinya yang non formal juga bisa kita ciptakan. Betul. Gitu ya. Contoh, ngapain sih repot-repot cari kerja di situ yang sudah berjejal dan dalam tanda kutip keterima nage walau alam gitu. Tapi ketika ini kita bisa menciptakan lapangan kerja sendiri, ini yang luar biasa. Betul. Tapi nalik nanya ini Kang Jajang. Nah, balik nanya. Nah, Kang, kenaan dengan olahraga Kang. Iya, betul. Olahraga itu sangat penting.
Jadi cenah jag-jagna jelema berlaku teh karena awakna jag-jag gitu. Betul. Jag-jag teh bagian dari upaya tina jag-jag teh olahraga. Iya. Cing eta kumaha eta olahraga di urang gitu. Olahraga. Siap. Mangga sok. Olahraga di urang selaras nama hampir rata-rata di setiap RW tehnya terus aya potensi. Izin Kang. Mohon mangga aya potensi masing-masing di olahragana seperti itu. Contoh, ayeuna alhamdulillah di Desa Bunder teh di bidang olahraga sepak bola aya gempur. Persatuan sepak bola gempur ya ayeuna tos ke tahun 2023 juara Suratin. Juara Piara Suratin. Tuh hebat gini. Kelas usia 13. Iya teh Bunder tuh. Juara Purwakarta, Kabupaten Purwakarta. Kan seperti itu. Teras aya oge di RW tilu. Aya atlet karate anu mewakili Purwakarta. Masih di RW tilu kamari itu aya anu mewakili volleyball, bola voli. Mewakili Purwakarta oge. Janten potensinya aya. Tinggal orang menyerap masyarakat anu kira-kira di mana ya aya potensi yang lain seperti itu. Ketika memang ada, nah kita dorong. Subhanallah. Kira langsung seperti itu sepakat. Eta. Panginten olahraga teh tadi teh tos kasebatkeunnya aya main bola, Mohon. aya karate, Mohon. aya poli. Mohon laras. Dan eta nu ka abdi nu olahraga abdi teh kasebat. Aduh, ini gaca rada langsung. Oh, di paling di Jadi aya. Paling di teh aya tenis meja. Betul. Anu di pupuhan ku paparli kelar sana. Nah, kieu Kang. Ini kenaan dengan olahraga. Ini menjadi sangat menarik untuk kita bicarakan hari ini, terutama masalah kepedulian pemerintah terhadap olahraga. Betul. Karena imannya ngobrolnya Kang ya. Betul. Setelah teu make assalamualaikum ka mana we ngobrol mah panginten mohon. Perihal olahraga. Kaleresan ari abdi teh panginten naon penggiat Kang, penggiat olahraga tenis meja. Alhamdulillah sudah ada ya atos aya anu di tingkat nasional. Waduh, luar biasa. Ini teh warga Bunder 07 RW 07. Banyak kan seperti itu. Teras panginten di Porda, kita juga di Porda 3 kali biasa. Porda kita mendapatkan medali 3 medali. Luar biasa. Nah, kebetulan memang bukan kebetulan da ieu mah dijarieun, Jadi ieu teh kalaresan memang di PTM abdi di dia disimpati. Kalaresan itu teh luar biasa, Kang. Nah, itu kita Porda di tahun berapa itu sudah 3 kali Porda ini kita mendapatkan medali. Pertama kita mendapatkan medali 3 medali, yang kedua mendapatkan 2 medali, dan yang ketiga mendapatkan 2 medali juga. Nah, eta teh ngaharap imannya ngaharap. Sing eta naon teh ngaharepkeun teh ya Allah. Aya sedikit kepedulian terhadap insan-insan olahraga yang hari ini suka atau tidak mereka itu mengharumkan nama baik Purwakarta gitu ya. Betul. Jadi punten panginten upami teh mah podcast ieu kaditu ka dieu maka jadi karena olahraga segala rutin. karena tadi di omat-omatan Pak Parli eta mah cenah mun ngobrol podcast mah da geus teu make naon sok beda ka mana we gitu. Betul. Selagi memang ini tidak hal yang sifatnya pengambilan keputusan secara umum lah gitu ya. Nah ini saya berharap memang bagi insan-insan olahraga itu diapresiasi karena mendapatkan penghargaan. Jadi abdi mah sok rada iseng, sok emutan teh gitu. Iseng teh kieu emutan teh ulah dibutuhkeun hungkul atuh gitu. Dihargai atuh. Jadi aya kalimat anu bijakna kalimat anu rada menyelekit teh rada ngeunaheun teh kadengena teh ku abdi nyalira gitu. Jangan mencari sesuatu untuk dibutuhkan, tapi carilah tempat-tempat di mana kita dihargai. Eta gitu kan gitu. Nya sok mangga Kang Jajang tah ieu mah meureunna abdi mah atos obrol teh tos ka ditu ka dieu. Pamugi we dina obrolan ieu teh urang naon ngalahirkeun
hiji naon, hiji manfaat, buat kita semua, terutama mungkin bagi kaum olahraga, terus panginten penggiat sosial, penggiat ekonomi, penggiat budaya, segala rupina lah pokoknya namanya. Semoga ini warga Jatiluhur yang ada di Jatiluhur, warga Bunder ya, warga yang memang mendapatkan predikat dengan kebahagiaan yang tinggi, Jadi cenah tanda hiji daerah atau keberhasilan seorang pemimpin itu apabila indeks kebahagiaan masyarakat teh luhur gitu lah gitulah. Gitu Kang Jajang pangintennya. Ya betul. Ieu teh tos rada padat. Oh ya. Tos rada wengi teuing panginten ieu teh. Betul. Katingali nama tos rada ieu teh hujan pangintennya. Nah, panginten mah ngalah tutup Kang Jajang. Itu enggak. Ya, baik rekan-rekan semuanya, tadi saya yang buka dan sekarang juga ya saya yang tutup. Pada intinya adalah pembicaraan kita hari ini bukan tanda kutip kalau bahasa Sunda itu mamagahan ngojai kameri. Tetapi ini hanya sebatas masukan dari ide-ide pribadi-pribadi, baik dari Pak Parli ataupun saya. Jadi hari ini bukan hanya saya yang menjadi host, tapi Pak Parli juga menjadi host, tamu host. Ya, dengan bayaran yang sama. dengan amplop yang sama katanya. Baik, mudah-mudahan mudah-mudahan dengan apa yang kami sampaikan hari ini itu bisa menjadi masukan yang bermanfaat. Motonya adalah di tempat ini siapapun bisa berbagi solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para pelaku usaha ataupun yang mempunyai brand-brand yang bisa dipasarkan, bisa diinformasikan ataupun dipromosikan di Kijang Podcast.